Ya, praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada di Indonesia. Namun sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum muncikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Lalu bagaimana hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini? Berikut kita bahas bersama terkait prostitusi. Hukuman yang diberikan oleh KUHP hanya ditujukan kepada muncikari. Tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang dapat menjerat PSK. Berdasarkan ketentuan pasal 296 KUHP dan juga pasal 506 KUHP. Ini dua-duanya, yang pertama adalah bunyinya memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000, Rp15.000, bukan 15 juta rupiah atau 150.000 ya, tapi Rp15.000. Kemudian pasal 506 KUHP yang bunyinya adalah barang siapa sebagai muncikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi dari pasal-pasal KUHP ini ancaman hukuman kurungannya kurang lebih sama, sebanyak sekitar 1 tahun. Sedangkan kalau kemudian kita beralih ke peraturan daerah, ini ada beberapa daerah yang kemudian memiliki peraturan daerah yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai dan juga pengguna PSK. Salah satunya adalah di Ibu Kota Jakarta. Peraturan daerah DKI Jakarta dapat menjerat pidana PSK maupun pemakai jasa PSK, yakni dengan pasal 42 Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Bunyinya adalah setiap orang dilarang A. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial. Kemudian yang B adalah menjadi penjajah seks komersial, artinya ini bisa menjerat penyedia jasa seks komersial, dan juga yang C adalah memakai jasa penjajah seks komersial, atau ini bisa menjerat pengguna jasa seks komersial. Jadi tiga-tiga yang terlibat dalam praktek prostitusi ini bisa dijerat dengan Perda DKI Jakarta. Sementara bagi yang melanggar bisa dikenakan ancaman pidana kurungan antara 20 hari sampai 90 hari. Sementara dendanya sendiri sedikit lebih tegas, paling sedikit 500.000 dan paling banyak sebesar 30 juta. Ini mengacu pada pasal 61 ayat 2 Perda DKI nomor 8 tahun 2007. Nah, tidak sampai di situ. Ada satu aturan yang saat ini masih dalam pembahasan. Nah, pemerintah dapat menjerat pelaku prostitusi melalui revisi rancangan Undang-Undang KUHP yang salah satu pasalnya mengatur tentang zina dan perbuatan cabul, yakni pasal 483 ayat 1 huruf E RUU KUHP yang isinya adalah dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan atau kegiatan seksual. Nah, rancangan pasal baru ini akan menggantikan pasal 296 KUHP yang tadinya sudah saya sampaikan. Bunyinya adalah barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.